Kasus ODP meningkat, posko kesehatan RSUD Muwardi Solo selalu dibanjiri warga. Giatkan patroli, petugas kepolisian bubarkan kerumunan warga. Salam Indonesia. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah akan kami hadirkan ke hadapan Anda bersama saya Fiaren Keramatari. Dan saya Malia Miftah. Inilah seputar Jogja selengkapnya. Pemirsa, berita pertama, sejak kasus orang dalam pemantauan virus COVID-19 meningkat, posko kesehatan di RSUD Dr. Muwardi Solo, Jawa Tengah tak pernah sepi pengunjung. Ya, setiap harinya ratusan warga masyarakat datang untuk melakukan pemeriksaan awal atau screening virus corona. Sejak ditunjuk sebagai rumah sakit yang melayani pemeriksaan awal terkait virus corona, posko kesehatan siaga COVID-19 Dr. Muwardi Solo hampir setiap hari banyak didatangi warga masyarakat yang ingin melakukan tes atau screening kesehatan. Screening tersebut untuk mengetahui apakah yang bersangkutan terpapar virus corona COVID-19 atau tidak. Pendaftaran di posko ini dibuka mulai pukul 7 pagi sampai 7 malam. Sementara pelayanan screening sendiri mulai pukul 7 pagi sampai pukul 9 malam gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Ya, saya ingin mengecek suhu tubuh saya aja, karena kan ini kan Solo sudah banyak yang udah KLB hari keberapa, hari ke-5 apa 6 saya lupa. Ya, saya menginisiatif diri saya untuk datang ke sini. Sementara itu, Dr. Ida Widiasati, PIC, Posko Kesehatan Siaga COVID-19 RSUD Dr. Muwardi Solo menjelaskan, posko ini sifatnya hanya screening, jadi tidak ada pemeriksaan lanjut. Setiap pengunjung akan menjalani pengukuran suhu. Semua pengunjung yang suhunya kurang dari 38 akan diberikan satu formulir berisi tentang riwayat perjalanan atau penyakit. Jika ada pengunjung bersuhu di atas 38 maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lengkap dengan pemeriksaan lab. Kalau screening ini karena sifatnya hanya screening ya, jadi tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi pengunjung itu pertama akan dilakukan pengukuran suhu. Apabila suhunya kurang dari 38, maka pengunjung ini akan kita berikan, semua pengunjung akan kita berikan satu formulir atau checklist yang mereka akan mengisi sendiri. Di sana ada pengisian tentang riwayat, apakah pernah demam, kemudian ada batuk, pilek, nyeri menelan, dan selanjutnya faktor resiko lainnya yang mungkin akan bisa mengarahkan apakah pengunjung ini sudah terpapar atau belum. Ida menambahkan, posko kesehatan ini hanya melayani screening saja dan tidak menerbitkan surat bebas COVID-19. Heru Kristianto, Jogja TV. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Purworejo tercatat ada 190 orang yang masuk dalam ODP dan 12 orang merupakan pasien dalam pengawasan. Ya pemirsa, untuk menekan penyebaran virus corona selain melakukan penyemprotan disinfektan, Pemkab juga menghimbau agar warga perantau menunda rencana mudik ke Purworejo. Pemkab Purworejo, Jawa Tengah terus berupaya mengantisipasi mewabahnya virus corona. Salah satunya dengan melakukan penyemprotan disinfektan di jalan-jalan kota Purworejo dan Kutoarjo. Menurut Bupati Purworejo, saat ini tercatat ada 190 ODP dan 12 orang PDP, di mana satu di antaranya meninggal dunia. Penyemprotan dengan disinfektan ini saya berharap bahwa paling tidak mengurangi menjalarnya wabah virus corona COVID-19. Dan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka melindungi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Purworejo. Penyemprotan disinfektan ini diharapkan dapat mengurangi masifnya penyebaran virus corona. Selain melakukan penyemprotan disinfektan, Pemkab juga mengimbau agar warga perantauan menunda dulu rencana kembali ke kampung halaman di Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugroho, Jogja TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus melakukan berbagai upaya dalam mencegah penyebaran virus corona. Ya, salah satunya dengan melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan Pemkab, alun-alun hingga fasilitas umum lainnya.
Penyemprotan disinfektan dilakukan sejumlah personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kulon Progo, PMI, serta TNI Polri. Penyemprotan menyasar ruang-ruang kompleks perkantoran yang ada di lingkungan pemerintahan. Wisnu Rangga, Koordinator Lapangan Gugus Tugas Pencegahan Penyakit Virus Corona mengatakan, selain perkantoran, penyemprotan disinfektan ini juga dilakukan di sejumlah fasilitas umum lainnya, seperti pasar, terminal, dan lainnya. Yang tergabung dalam Satgas Corona melakukan penyemprotan di wilayah komplek perkantoran Pemda Kulon Progo yang terlibat kurang lebih 20 personel dari tim Satgas relawan TNI Kulon Progo. Apa saja yang disemprot, mungkin ruangan atau seperti apa? Ruangan, tempat transit warga masyarakat, dan tempat-tempat yang sekiranya itu rawan adanya virus corona dan tempat berkumpul masyarakat. Penyemprotan disinfektan ini diharapkan dapat menekan penyebaran virus corona, khususnya di tempat-tempat yang sering digunakan oleh warga masyarakat beraktivitas. Masyarakat juga diharapkan untuk tetap tenang dan tidak panik, serta terus menjaga pola hidup sehat dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Sementara itu terkait dengan banyaknya warga yang merantau dan pulang kampung, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Pencegahan Penyakit Virus Corona, RM Astungkoro mengaku tidak bisa melarangnya. Namun demikian, pemerintah menghimbau agar mereka tetap melapor dan memeriksakan kesehatannya di puskesmas tempat. Terkait warga yang mudik, Bapak, mungkin seperti apa? Ya, diharapkan tadi ini, kalau mereka dari asal kota-kota yang sudah terjangkit, ya dimohonkan untuk kemudian ke puskesmas. Ya, jika dia nanti masuk OPD, ya dia harus mengkarantina dirinya. Kalau himbauannya lebih baik nggak mudik gitu Pak ya? Ya, kalau saya nggak bisa ngelarang ya, karena itu posisinya ada di wilayah mereka yang terkena pandemi ya. Itu kemudian ya mungkin otomatis kalau mereka merasa terlalu lama di tempat itu ya mungkin kemudian ingin pulang. Hanya saran kita ya kalau pulang kemudian perlu menginformasikan ke puskesmas terdekat. Selain di lingkungan perkantoran Pemkab Kulon Progo, penyemprotan juga dilakukan personil TNI Polri dan BPBD di alun-alun Kota Wates. Rida Junianto, Jogja TV. Giatkan patroli, petugas kepolisian bubarkan kerumunan warga. Informasi akan kami hadirkan saat lagi di seputar Jogja. Sebelum terapi di enggal dangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan karena kami memberikan bukti bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru RT 4 RW 2 Tlogo Prambanan. Mau melatih keterampilan mata dan tanganmu? Mainkan Color Tutorial. Menumbuhkan jiwa seni dan kreativitas karena warna berpengaruh kepada pengembangan mental dan kecerdasan. Pilih pulaumu, ikuti permainannya. Wow, jadi gradasi warna. Ungkap fakta uniknya dan tingkatkan ketertarikanmu kepada budaya Indonesia. Unduh di App Store dan Google Play sekarang. MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.
Anda masih bersama kami di seputar Jogja. Meskipun pemerintah Kabupaten Bantul telah menjalin kerjasama dengan produsen pembuat alat pelindung diri untuk para medis, namun pengiriman APD tersebut masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya pemirsa, sebelum mendapatkan pasokan APD, Pemkab Bantul membuka donasi dari lembaga maupun perseorangan yang ingin memberikan bantuan alat pelindung bagi tim medis, mengingat jumlah pasien yang ditangani semakin bertambah. Sekda Bantul Helmi Jamharis mengungkapkan jika saat ini alat pelindung diri bagi para medis penanggulangan COVID-19, baik protective coverall, masker, hand sanitizer masih mengalami keterbatasan. Karenanya Pemkab Bantul membuka donasi bagi masyarakat maupun lembaga yang ingin memberikan bantuan menyumbangkan alat pelindung diri bagi tim medis di rumah sakit. Donasi bisa disalurkan melalui rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Kabupaten Bantul, yakni RSUD Panembahan Senopati, atau melalui PMI Cabang Bantul. Sementara pesanan APD dari 2 produsen yang ada di wilayah Bantul masih membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga partisipasi masyarakat luas sangat diharapkan. Depan mengingat bahwa kondisi kebutuhan APD yang selalu mengalami ketersediaan yang terbatas, Rumah Sakit Panembahan Senopati membuka peluang kepada siapapun yang ingin menyumbangkan untuk kepentingan penanganan COVID di Kabupaten Bantul. Kita semua tahu bahwa APD baik berupa masker N95, juga alat untuk memeriksa virus terbatas dan bahkan bisa kita katakan kurang. Sementara dari lembaga yang kita miliki yakni rumah sakit dan juga dinas kesehatan mencari tempat-tempat penjualan juga sulit, tentunya memberikan peluang kepada siapapun baik LSM maupun secara pribadi ingin menyumbangkan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Sementara itu, pengelola apotek Candi Farma Bantul, Bintari, mengaku jika persediaan APD sudah langka sejak Februari lalu. Sejak adanya pengumuman WNI positif COVID-19 oleh pemerintah RI, maka banyak warga yang panik buying menyerbu membeli masker untuk proteksi diri dan keluarga. Bahkan tak hanya masker, APD lain seperti protective coverall, sarung tangan, dan hand sanitizer juga sudah mengalami kekosongan sejak beberapa waktu lalu. Sudah ada sebulan. Berarti sejak corona di Korea, di Cina itu kita sudah kesulitan cari masker. Jadi kita udah nggak jual lagi. Berarti sudah ada hampir, itu kan Desember ya Mbak? Kita Januari, Februari, udah 2 bulanan ya. Anang Zainuddin, Jogja TV. Menindaklanjuti instruksi dari Kapolri, pemirsa Polres Boyolali, Jawa Tengah giatkan patroli untuk membubarkan kerumunan warga. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dan menghimbau agar masyarakat menerapkan social distancing. Patroli dipimpin langsung oleh Kapolres Boyolali, Jawa Tengah, AKBP Rahmat Nur Hidayat. Dengan pengeras suara, polisi berkeliling kota Boyolali sambil memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan social distancing dan mencegah adanya kerumunan warga di satu titik. Patroli ini merupakan instruksi Kapolri, bertujuan untuk mencegah penyebaran pandemi virus corona. Polisi juga tak segan-segan membubarkan warga yang sedang nongkrong di warung, dan semua warga dipaksa untuk pulang. Polres Boyolali beserta jajaran melaksanakan patroli sekalian memberikan pengumuman atau woro-woro kepada masyarakat, mengingatkan kembali ke masyarakat tentang pentingnya social distancing, di mana kita tidak berkerumun, kita lebih baik berada di rumah, kemudian kita juga tidak melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan massa, mengingat persebaran virus corona melalui kontak fisik dan sudah semakin cepat penyebarannya. Kapolres berharap agar seluruh masyarakat mematuhi aturan terkait pencegahan COVID-19 dengan berada di rumah, menerapkan social distancing, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kami dari Kepolisian Resor Boyolali menghimbau kepada saudara-saudara semuanya untuk tidak melakukan kumpul-kumpul massa. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.
Demi meningkatkan kesadaran warga terhadap virus corona, sekaligus mengajak warga untuk tidak keluar rumah, jajaran Polresta Solo bersama Kodim Solo menggelar sosialisasi antisipasi penyebaran virus corona. Ya pemirsa, uniknya lagi sosialisasi dilakukan dengan keliling kampung menaiki andong. Diawali dengan apel dan doa bersama, ratusan personil dari TNI Polri bergerak melakukan sosialisasi pencegahan virus corona. Dengan menaiki andong yang telah dipersiapkan, mereka berkeliling kampung Banyuagung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari. Di sepanjang jalan, para aparat ini terus menyuarakan pesan terkait virus corona, serta mengajak agar warga selalu menjaga pola hidup sehat dan bersih. Selain itu, mereka juga meminta agar masyarakat tetap berada di rumah demi memotong siklus penyebaran virus corona atau COVID-19 di Solo. 735 Surakarta mengimbau kepada masyarakat Kota Surakarta untuk senantiasa tetap tenang dan Selain memberikan sosialisasi, dalam kegiatan ini juga dilakukan penyemprotan disinfektan di jalan-jalan dan fasilitas publik yang ada di kampung tersebut. Kita juga terus melakukan sosialisasi, kemudian juga himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat, baik pada pagi hari maupun siang hari maupun malam hari untuk menghindari kerumunan-kerumunan, terus melaksanakan social distancing. Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mentaati apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, yaitu dengan tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah, tetap di rumah. Percayakan pada kami untuk menjaga situasi di Solo ini. Kami akan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk bisa mencegah penyebaran virus corona ini. Sosialisasi seperti ini akan terus digencarkan dan dilakukan Polresta Solo bersama Kodim Solo 3 kali sehari, yakni pagi, siang, hingga malam. Heru Kristianto, Jogja TV. Objek wisata harus ditutup, sejumlah pengelola merugi ratusan juta rupiah. Simak informasinya sesaat lagi hanya di Seputar Jogja. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Dan kita sebagai Laskar siap menjaga untuk kondisivitas Bantul aman dan tertib. Kami dari segenap keluarga besar Laskar Arafat menghimbau buat seluruh warga Bantul agar menciptakan Pilkada 2020 yang damai, aman, dan tertib. Arafat Jaya! Arafat Jaya! Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dampak merebaknya virus corona di sejumlah daerah membuat sejumlah destinasi wisata harus ditutup. Ya, seperti di Temanggung, Jawa Tengah, pengelola salah satu wahana wisata air melaksanakan instruksi penutupan sementara dengan konsekuensi merugi ratusan juta rupiah.
Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, objek wisata Pikatan Waterpark di Temanggung, Jawa Tengah sejak Senin kemarin menutup operasionalnya bagi pengunjung. Hanya terlihat beberapa karyawan saja yang melakukan renovasi dan bersih-bersih di destinasi wisata tersebut. Marketing Manager Pikatan Waterpark, Trisman Dodi mengatakan penutupan sementara ini dilakukan untuk mencegah penyebaran dini virus corona. Jika biasanya setiap hari pihak pengelola mendapatkan 20 hingga 30 juta rupiah, kini jumlahnya turun drastis, bahkan sejumlah agenda terpaksa dibatalkan. Penurunan jumlah pengunjung ini dialami sejak awal isu virus corona masuk di Indonesia. Selain berdampak turunnya pendapatan, karyawan yang biasanya masuk setiap hari kini harus dijadwal ulang dan masuk secara bergantian. Kami dan dengan direksi dan manajemen menutup operasional mulai tanggal 16 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya seperti yang berbunyi surat edaran tersebut ya. Berarti belum tentu sampai kapan belum tentu. Belum tentu. Okay. Alasannya apa Pak penutupan itu Pak? Ya seperti diketahui kan kita lagi ada dampak dari bencana virus corona tersebut ya gitu. Jadi sebagai antisipasi di mana kita mengurangi kerumunan massa. Secara dampaknya Pak, dampak dari penutupan ini Pak? Dampaknya jelas kami selaku pengelola objek wisata itu ya jelas tidak ada pendapatan dengan pengunjung gitu aja. Gitu. Penutupan Pikatan Waterpark dimulai tanggal 15 Maret lalu hingga 14 hari ke depan atau menunggu keputusan dari pemerintah sambil melihat kondisi penyebaran virus corona. Selain Pikatan Waterpark, beberapa objek wisata yang tutup lainnya adalah Posong dan kolam renang Tirto Asri Kowangan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Ahmad Fahrizal, Jogja TV. Sementara itu pemirsa, semenjak merebaknya virus corona di Indonesia, permintaan bahan jamu atau yang biasa disebut sebagai empon-empon meningkat drastis. Ya pemirsa, bahkan saat ini selain harganya naik, beberapa jenis empon-empon mulai sulit didapat di pasaran. Kandungan empon-empon atau rempah-rempah dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Di tengah merebaknya virus corona di Indonesia, empon-empon menjadi komoditas yang paling banyak dicari warga masyarakat. Akibatnya, harga empon-empon naik dan susah didapat di pasaran. Di pasar Baledono Purworejo misalnya, para pedagang mengaku dagangannya mereka laris diburu pembeli sejak virus corona merebak di berbagai daerah di Indonesia. Jenis rempah yang banyak diburu pembeli antara lain jahe, kencur, temulawak, dan ramuan racik wedang uwo. Rempah-rempah empon-empon. Apa aja? Ya, temulawak, Ya. jahe, kunyit, kunyit putih, serai, kayu manis, yuk itu apa? Wedang uwo. Itu harganya yang paling mahal berapa? Nah, ya itu sekarang turun naik, ya, nggak pasti. Purwati menambahkan naiknya harga empon-empon ini bukan karena para pedagang ingin mencari untung lebih, namun memang harga dari pemasok sudah tinggi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugraha, Jogja TV. Pemirsa, kini kami sampaikan informasi cuaca. Menurut berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul diperkirakan berawan. Kabupaten Gunung Kidul diprediksi hujan ringan, sementara Kabupaten Sleman dan Kulon Progo diprediksi hujan sedang dengan suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu pemirsa, untuk sebagian wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Magelang diperkirakan hujan lebat. Sedangkan untuk wilayah Klaten, Solo, dan Sukoharjo diprediksi hujan sedang dengan suhu rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan pemirsa, informasi cuaca tadi juga sekaligus menutup seputar Jogja edisi kali ini. Namun saat lagi jangan lewatkan informasi Warta Advertorial yang dilanjutkan berita berbahasa Jawa Pawartos Ngayogyakarta. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam Indonesia. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa
menjadi luar biasa. Cat aluminium dari Emco. Zaman telah berubah begitu cepat. Kalau kita tidak mengikuti perubahan ini, justru kita yang akan ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Era 4.0 menuntun kami, pemerintah Kabupaten Magelang, memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan lebih baik kepada panjenengan semuanya. Melalui Comment Center Pusaka Gemilang, kami sediakan layanan call center 112 dan lapor SP4N. Manfaatkan layanan tersebut. Petugas kami siaga 24 jam. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang untuk menjadi bagian dari sebuah perubahan besar ini menuju Kabupaten Magelang yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan amanah. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Klaten memutuskan tetap menggelar upacara Taur Agung sebagai puncak Hari Raya Nyepi tahun 2020 di Candi Prambanan. Namun demikian upacara Nyepi digelar secara tertutup dan peserta upacara dibatasi hanya 60 orang internal panitia. Keputusan tetap menggelar upacara Taur Agung sebagai puncak perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2020 disampaikan panitia yang ditunjuk Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Klaten dalam jumpa pers yang digelar di kantor unit Taman Wisata Candi atau TWC Prambanan. Upacara sakral tersebut tetap harus dilaksanakan, mengingat upacara ini merupakan rangkaian wajib perayaan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Ketua PHDI Klaten Wisnu Hendrata menyampaikan, sebagai jalan tengah, di tengah merebaknya virus corona, panitia Taur Agung memberlakukan prosedur tetap yang sangat ketat. Seperti jumlah peserta upacara yang dibatasi hanya 60 orang yang merupakan panitia inti, terdiri dari pandita, para panandita, pecalang, dan kepanitiaan yang ada. Setting lokasi upacara juga sudah disiapkan sedemikian rupa agar jarak satu orang dengan yang lain berada dalam radius tidak lebih dari 1,5 meter. Panitia juga akan menyiapkan alat pemeriksaan suhu tubuh, instalasi cuci tangan, dan hand sanitizer di pintu masuk lokasi. Tetap digelar berhubung kaitannya memang ini acara wajib tabur itu wajib. Jadi kita tetap mengupayakan protokol dari pencegahan virus, antara lain mencuci tangan, tetap nanti dari depan itu sudah ada cuci tangan, penyemprotan disinfektan ruangan ini sudah, terus sterilisasi hand sanitizer sudah kita siapkan. Selain memberlakukan protap ketat di lokasi upacara, panitia dan PHDI Klaten juga telah melarang ribuan umat Hindu dari luar daerah untuk datang ke lokasi upacara Taur Agung. Mereka dihimbau melakukan persembahyangan di rumah masing-masing dan dilanjutkan melakukan berata penyepian dengan melaksanakan catur berata penyepian, yakni amati geni, tidak memasak atau puasa, amati lelungan, tidak bepergian, amati karya, tidak bekerja, dan amati lelanguan, tidak bersenang-senang selama 24 jam pada hari Rabu pagi hingga Kamis pagi berakhir. Purwanto, Jogja TV. Didukung oleh cat aluminium dari Emco. Salam Indonesia. Sugeng dalu pamirsa, pepanggihan kalian kula Harin Setiandari salebeting pawartos Ngayogyakarta. Pawartos sosial kabudayan ingkang mentes migunani lan merakyat saking wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Sawetawis pawartos ingkang badhe katur inggih menika Pilkades sak Sleman dipun undur wekdalipun.
Kejawi menika ugi badhe katur pawartos polisi patroli malam kangge mbubaraken warga ingkang sami mlempak utawi nongkrong. Kejawi kalih petikan pawartos kala wau ugi badhe kaaturaken sawetawis pawartos wigati sanesipun. Pramila sumangga dipun semak jangkeping pawartos Ngayogyakarta. Pemerintah Kabupaten Sleman tundhanipun ngundur pemilihan kepala desa serentak ingkang rantamanipun badhe dipun gelar tanggal 29 Maret 2022. Lampah kangge ngundur pilkades menika inggih kangge ngawekani nularipun virus corona. Lampahing pemilihan kepala desa Pilkades serentak ingkang rantamanipun badhe dipun adani dinten Minggu 29 Maret 2022 tundhanipun kanthi absah dipun undur. Bupati Sleman Sri Purnomo mutusaken ngundur Pilkades serentak ngantos wekdal ingkang dereng dipun temtokaken. Kawicaksanan menika inggih kangge nyuda potensi nularipun virus corona ingkang saya ndrawasi. Langkung-langkung Pilkades inggih badhe njurung kathah warga sami mlempat. Surat pemberitahuan penundaan Pilkades dipun wedalaken dening Bupati Sleman ing dinten Selasa. Untuk pelaksanaan Pilkades gimana Pak nanti? Pelaksanaan Pilkades insya Allah nanti akan ditunda ya. Kami tunda supaya ini karena memang kita baru ada musibah nasional. Semuanya kan itu ya kita tidak merencanakan, kita manusia itu berusaha merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan, insya Allah yang menentukan karena ini ada musibah nasional coronavirus, negara kita sedang darurat. Ya kita semuanya mengikuti perintah dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri dan Mendagri, di mana kita tidak boleh berkumpul. Kita kalau ada kumpul-kumpul harus dibubarkan. Otomatis kalau Pilkades itu tidak bisa tidak berkumpul. Nah inilah yang kita sebagai landasan untuk kita menunda sampai waktu yang belum ditentukan. Pilkades serentak ing Kabupaten Sleman dipun jadwal badhe dipun gelar dinten Minggu tanggal 29 Maret 2022. Kanthi ngecakaken sistem e-voting. 160 calon dhateng kawandasa 9 desa ing 17 kecamatan badhe tumut ngregengaken Pilkades serentak menika. Dene gunggung pemilih langkung saking kawan atus 1.000 tiyang kapontho dhateng 1.100 kalih TPS. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Gubernur DIY sampun netepaken status tanggap darurat COVID-19. Nanggapi bab kasebat, tim gabungan nyemprotaken desinfektan datang jalan protokol lan Tugu Yogyakarta kangge ngawekani nularipun virus corona. Langkung saking 100 petugas gabungan saking BPBD lan Sat Brimob Gegana Polda DIY nyemprotaken desinfektan dateng wewengkon Pros Kawanan Tugu Yogyakarta. Penyemprotan ginakaken sawetawis kendaraan kadosta mobil sweeper BPBD DIY sarta kendaraan taktis utawi rantis kimia biologi dan radioaktif Satuan Brimopolda DIY. Kejawi Tugu Jogja, petugas ugi nyemprot jalan protokol kadosta dhateng Jalan AM Sangaji, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Abu Bakar Ali lan Jalan Tentara Pelajar. Kepala BPBD DIY Biworo Yuswantoro mratelaken penyemprotan menika inggih nanggapi kawontenan sasampunipun dipun tetepaken status tanggap darurat COVID-19 dening Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 11 kangge ngawekani nularipun virus corona ing Ngayogyakarta. Sesuai dengan status yang telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur bahwa DIY mulai tanggal 20 kemarin sampai 29 Mei ya, menetapkan status tanggap darurat. Karena sudah status tanggap darurat, maka langkah-langkah dan upaya yang kita lakukan juga mestinya dengan langkah-langkah yang spesifik, langkah-langkah yang lebih masif untuk mencegah atau mengurangi penyebaran virus corona di daerah kita. Kejawi penyemprotan desinfektan, tim gabungan ugi kampanye gayut nularipun COVID-19 kanthi mbekta sawetawis poster. Petugas ugi nindakaken sosialisasi gayut ngawekani corona mawi pengeras suara mubeng kitha Ngayogyakarta. Fauzan Ahmad, Jogja TV. TNI Polri nindakaken razia dhateng papan keramaian. Jengkeping pawartos badhe katur sawetawis wedal malih tetep nyawiji kalian Jogja TV.
Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Ada game baru di gadgetmu. Main game yang asik, belajar mengenal ragam warna dan budaya Indonesia. Pilih pulaumu, jelajahi setiap levelnya, latih keterampilan mata dan tanganmu. Wow, jadi gradasi warna. Ayo, bermain terus dan ungkap fakta unik dari Color Tutorial M-Co. Unduh di App Store dan Google Play sekarang. M-Co, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Kepingin sehat? Digosok saja pakai Param dan minyak gosok Inggal Sehat. Param gosok Inggal Sehat diramu 7 macam ramuan, jahe, serai, cengkeh, mentol, gondopuro, dan lain-lain. Berkhasiat membantu memperlancar peredaran darah agar badan selalu sehat. Param gosok Inggal Sehat dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya sebelum mencoba. Bisa dibeli di apotek-apotek, toko obat, dan Jogja TV. Sawetawis rumah sakit wiwit kangelan nyawisaken alat pelindung diri APD utawi baju hazmat. Awit saking menika RSUD Muwardi ndamel piyambak APD ingkang dipun ginakaken dening para medis nalika ngrawat pasien COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Muwardi Solo damel piyambak alat pelindung diri APD kangge penanganan pasien positif corona. Kangge damel baju hazmat menika, pihak rumah sakit gandeng UMKM penjahit ing sakiwa tengenipun. Baju hazmat utawi hazardous materials utawi asring sinebat baju astronot menika kejawi ginakaken badhe ingkang laras kalian standar lan kathah cumawis dhateng toko tekstil, peragat produksi ugi kapetang mirah. Direktur Utama RSUD Dr. Muwardi Solo, Cahyono mratelakaken kangge setunggal APD wragat produksi antawis 3.000 ngantos 2.000 rupiah. Badhe ingkang dipun ginakaken inggih jinis polipropilen sponboard ingkang saged bebas bakteri, kados APD ingkang dipun ginakaken nalika nangani pasien flu burung. Baju hazmat damelan RSUD Dr. Muwardi menika boten dipun sade, nanging RSUD Dr. Muwardi masrahaken dhateng pemerintah daerah menawi ing mangkenipun badhe dipun rembakakaken kangge kabetahan Pemkot Solo. Karena kita mencari APD itu sekarang sangat susah dan kalau ada pun harganya mahal, maka kita tim dari Muwardi itu mengakali bagaimana supaya kita bisa mandiri dan tidak tergantung dan kita bisa membuat suatu bahan APD yang sesuai dengan standar tapi murah. Kemudian dari kita tim Muwardi adalah berupaya kita membuat contoh, kemudian kita contoh dan itu kita pakai dan ternyata itu baik. Kangge nangani pasien COVID-19, sedintenipun RSUD Dr. Muwardi sambotenipun betahaken gangsal welas APD kangge tim dokter lan perawat 3 shift. Ngantos sakmangke sambotenipun RS Muwardi sampun produksi 200 baju sekali pakai kasbat. Heru Kristianto, Jogja TV. Kangge ngawekani nularipun virus corona, petugas gabungan saking TNI Polri ing Klaten Jawa Tengah nindakaken razia dhateng sawetawis kafe lan papan karamean ingkang tasih bikak ing wanci dalu.
Petugas lajeng bubaraken warga ingkang nekat nongkrong lan mlempak ing papan kasebat. Sawetawis warga ingkang saweg nongkrong dhateng satunggaling kafe ing Klaten tumuli bubar sasampunipun mangertos wonten razia petugas gabungan. Kejawi suka panyarwi langsung dhateng warga ingkang taksih nekat nongkrong lan mlempak ing wanci dalu, polisi ugi ngajab dhateng para pengusaha kafe lan rumah makan supados tutup ing wanci dalu. Salebeting razia sakmangke, petugas kepara manggihaken sawetawis wiranem ingkang mabuk miras. Kejawi menika kanthi ginakaken pengeras suara, petugas ugi ngajab dhateng warga masyarakat amrih boten mlempak dhateng papan karamean. Cara bertindak yang dilaksanakan, kami melaksanakan patroli gabungan di seluruh jajaran melaksanakan, dan kami akan menyampaikan himbauan-himbauan secara persuasif kepada masyarakat yang mereka masih bergerombol, berkerumun, berkelompok dalam jumlah yang banyak. Ya, kita himbau supaya mereka tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa. Tentunya pencegahan itu lebih sulit tentunya, mendeteksi di mana saja orang-orang yang dari luar kota mau masuk ke Klaten ini. Sehingga pencegahan ini akan dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan instruksi pimpinan sampai dinyatakan bahwasanya COVID-19 ini dinyatakan sudah tidak ada lagi yang berada di wilayah kita ini. Petugas badhe nandangi dhateng sinten kemawon ingkang nekat nglanggar pranatan saking pamarentah kasbat. Sri Haryadi, Jogja TV. Jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah ngrengsengaken patroli malam kanthi sasaran bubaraken warga ingkang mlempak. Ancasipun inggih kangge ngawekani nularipun COVID-19. Nalika nindakaken patroli malam, personel sabara Polres Temanggung ngener dhateng papan-papan ingkang kawawas dados papan nongkrong, kadosta kafe, wande lan angkringan. Sawetawis papan ingkang dipuntuju dening petugas inggih menika dhateng sakiwa tengen alun-alun Temanggung lan Jalan Gatot Subroto. Nalika mangertos wonten warga ingkang sami mlempak, petugas tumuli suka arahan lan ngajab dhateng warga amrih bubar. Kejawi menika dhateng margi, petugas ugi ngajab supados warga langkung waspada dhateng nularipun COVID-19 lumantar pengeras suara. Kejawi menika lumantar pengeras suara, dhateng margi, petugas ugi ngajab supados warga langkung waspada dhateng nularipun COVID-19. Petugas ngajab supados warga wangsul dhateng griyanipun piyambak-piyambak. Patroli malam menika inggih minangka kupiya kangge ngawekani nularipun virus corona lan suka seserepan dhateng warga amrih tetep saklebeting griya. Untuk kegiatan malam ini, Polres Temanggung akan melaksanakan kegiatan dalam rangka antisipasi corona. Tugas yang kita laksanakan untuk malam ini menghimbau kepada warga masyarakat yang masih berada di pinggir jalan, terutama yang nongkrong-nongkrong, paling tidak kita menghimbau dan mengusahakan untuk kembali ke rumah masing-masing. Dene Kepolisian Resor Karanganyar Jawa Tengah sarta anggota TNI lan petugas Pemkab Karanganyar nindakaken sidak keliling dhateng sawetawis papan karamean. Amrih masyarakat mboten sami mlempak kangge ngawekani nularipun COVID-19. Sinaosa sampun wonten kathah pangajab tetep wonten griya nanging kasunyatanipun taksih kathah warga ingkang aktivitas lan mlempak. Pihak kepolisian nindakaken pendekatan lan biwarakaken wigatinipun social distancing kanthi njagilet kaliyan tiyang sanes. Bab kasebat dipuntindakaken kangge nyuda angka penularan pandemi virus corona. Ini banyak patroli gabungan bersama rekan TNI dan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, khususnya Kecamatan Telomadu, bersama-sama kita mensosialisasikan dan pencegahan dan penangkalan terhadap penyebaran virus corona. Seperti kita ketahui bersama, virus corona banyak sekali menyebar di wilayah-wilayah di Indonesia. Kita harap tidak menyebar luas lagi, sehingga kita memberikan himbauan kepada masyarakat untuk dapat berdiam di rumah. Ini silakan langsung kembali, boleh makan dibungkus. Bungkus bawa pulang. Tim Liputan Jogja TV.
Regi gendhe sak mangke mindak saya awis. Jengkeping pawartos badhe katur sawetawis wedal malih tetep nyawiji kalian Jogja TV. Sebelum terapi di enggal dangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan karena kami memberikan bukti bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru RT 4 RW 2 Tlogo Prambanan. Regi gendhis pasir dateng sawetawis peken tradisional ing Boyolali Jawa Tengah saya awis. Boten namung gendhis pasir, regi bawang bombay lan empon-empon ugi mindak sak langkung awis awit pagebluk virus corona. Datang peken tradisional Kota Boyolali Jawa Tengah, regi gendhis pasir saya mindak awis. Menawi padatanipun regi gendhis pasir kalih 18.000 saben kilogram. Sakmangke sampun nembus regi Rp18.000 saben kilonipun. Kejawi regi gendhis pasir, regi bawang bombay ugi mindak saking Rp30.000 dados Rp150.000 saben kilonipun. Kepara sampun sawetawis dinten pungkasan pasudian bawang bombay telas. Para bakul nilaaken bilih saksampunipun wonten pagebluk virus corona, kalih komoditas kasebat reginipun saya mindak lan langka pinanggihipun. Sama gula pasir yang langka, ya. Dan kemarin 17, sekarang 18. Bombaynya 150. Sebelumnya 30, 40. Iya. Stok nggak ada. Yang apa? Bombay nggak ada? Bombay nggak ada. Kalau gula pasir ya sedikit masih ada stok. Bab ingkang sami ugi dipuntelakaken dening bakul empon-empon. Wiwit nularipun virus corona, empon-empon jenis temulawak lan jahe laris lan reginipun saya mindak. Temulawak ingkang padatan reginipun Rp8.000 sakmangke ngantos Rp13.000 saben kilonipun. Dene jahe ingkang padatan reginipun Rp12.000 sakmangke Rp50.000 saben kilonipun. Kejawi reginipun mindak kalih jenis empon-empon menika ugi langka pinanggihipun. Itu yang empon-empon yang naik itu jahe sama temulawak. Jahe berapa? Saya sekarang udah nyampe 55. Kalau temulawak sebelumnya itu sekitaran 40. Sekarang udah naik-naik terus kok. Sri Haryadi, Jogja TV. Paripurna pawartos Ngayogyakarta ing dalu menika malem Kemis Legi selangkung Maret 2022 utawi setunggal ruah 1953 taun wawu windu sangara. Sedaya kanca ingkang ngayahi karya sarta kula Harin Setiandari ngaturaken agenging panuwun awit kawigatosan panjenengan lan tetep nyawiji kalian Jogja TV tradisi tiada henti. Salam Indonesia.
Didukung oleh Emco Thinner B, Thinnernya Emco.